Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Saya akan langsung berbincang dengan Mas Ken Setiawan. Ken Setiawan ini adalah mantan Korwil Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Mas Ken? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ken, bisa diceritakan Mas Ken, kalau boleh saya bilang, saya tangkap ini dari penjelasan hasil penelitian MUI ya, sesesat apa sebenarnya di Al Zaitun ini? Tapi sebelumnya kami juga disclaimer terlebih dahulu ingin menginformasikan bahwa kita sudah mengirimkan surat undangan untuk pihak Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi masih belum respon hingga saat ini ya. Oke Mas Ken, sebagai mantan orang yang pernah berada di dalam pondok pesantren itu seperti apa yang Anda nilai, wah ini ajarannya sesat, wah ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar? Baik, sebelum kita bahas Al Zaitun, kita bicara di sana ada namanya tadi gerakan teritorial, gerakan fungsional. Orang selama ini kan hanya melihat secara fungsional yang memang dalam doktrin NI dijadikan sebuah kedok supaya orang nggak curiga bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk masuk ke sana memang ada prosedur yang sangat ketat ya, tidak semua orang bebas. Adapun ketika masuk ke dalam, biasanya ada aturan-aturan khusus, nggak boleh bawa kamera dan pasti akan diikuti kemana saja. Ada spot-spot tertentu yang tidak boleh didokumentasikan oleh masyarakat umum yang hadir ke sana. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Al Zaitunnya kita hampir putus asa ya, karena ya sejak kami keluar, termasuk penelitian MUI dan Kemenak sudah ada penelitian dulu kok. Hasilnya juga hampir sama dengan MUI, cuman ya masalahnya mungkin karena dianggap dulu ini produk politik, jadi mungkin tidak dipublish sehingga ya kami lebih fokus kepada penanganan korban yang tadi disampaikan Pak Yai Khalil juga bicara tentang NI-nya, karena di Al Zaitun dan NI satu paket sebenarnya. Ini dianggap produk politik, itu bagaimana Anda bisa berkesimpulan ini bahwa dianggap sebagai produk politik, Mas Ken? Dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dan di Al Zaitun sudah terbukti dulu penggelembungan suara sampai 24.000 tahun 2004. Besar, Mas Ken? Mas Ken, seberapa besar ini pengikutnya di Al Zaitun ini? Kalau di Al Zaitun dulu kurang lebih ada hanya 11.000 ya yang sudah nyoblos ya. Tapi ada penggelembungan suara. Jadi ada dari luar itu sekitar Al Zaitun bisa nyoblos di sana menggunakan formulir C5 kalau tidak salah pada saat itu. Jadi terjadi penggelembungan suara. Tapi kalau anggota secara umum di Indonesia, bahkan target mereka Nusantara itu dulu ketika saya keluar kurang lebih 250.000 jamaah dan terdata ada KTP-nya mereka. Jadi mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Di dalam lingkungan pondok pesantren itu? Bukan. Kalau NI-nya di luar, namanya gerakan teritorial. Jadi ini satu paket tadi sebenarnya hasil penelitian MUI, NI dan Al Zaitun satu paket tapi seolah-olah dipisah berbeda. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya bahwa Presiden NI ya pimpinan Panji Gumilang itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun ini terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga mungkin dari Kemenak. Mas Ken, ini serius loh ini kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya. Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar seluruh pejabat negeri A sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Menteri A sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibaiat NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman. Jadi Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman. Nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah itu doktrin kepada kami dulu, dan
itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, wih anjingnya bagus ya. Yang punya kucing Anggora menjawab, ini bukan anjing, tapi kucing Anggora. Nah, orang kedua bertanya, berapa harganya? Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing. Karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya ini kucing. Nah ini faktanya ngeri. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah, di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken? Tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu? Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Satu lagi, tadi hasil penelitian MUI menyebutkan ini konsep zakatnya memaksa begitu ya. Sepanjang pengalaman Anda di sana bisa menggambarkan nggak seperti apa pemaksaan pengumpulan dana mungkin atau zakat di sana? Ya, zakat itu kalau di NII itu ayatnya sodakoh, ambillah sodakoh. Jadi ya ada target 9 pos keuangan yang harus dipenuhi. Makanya banyak anggota baru, ya biasanya kan ada namanya proses pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Jadi ketika masih baru, misalnya usianya berapa? 20 tahun. Untuk nyuci baju, untuk nyuci badan, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Republik Indonesia kotor, selama 2 tahun kamu harus cuci. Nominalnya harus lebih besar dari harga odol, sampo, dan sabun. Ada yang 10 juta, 50 juta, bahkan ada seorang mahasiswa yang nipu orang tuanya. Ini untuk berinfak membersihkan diri, nipu 300 juta, padahal ini adalah skenario. Jadi dibilang ke orang tuanya bahwa dia mecahin alat-alat laboratorium kampus, temannya telepon, ngaku sebagai dosen telepon, mengatakan ke orang tuanya bahwa anaknya mecahin alat laboratorium kampus nilainya 300 juta. Orang tuanya percaya karena anaknya ngaku, temannya ngaku, bapak dari kampus dosen juga ngaku, akhirnya orang tua jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus, ini di kampus UGM Yogyakarta. Itu apakah betul Pak dosen? Anak saya mecahin alat tersebut. Ini sudah saya siapkan gantinya. Jawaban Pak dosen mengatakan membuat ibunya hampir pingsan karena menurut Pak dosen anaknya sudah drop out masuk ke kelompok NI Al Zaitun dan anaknya sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawannya. Jadi padahal menurut orang tuanya ini anaknya tadi di telepon masih di kampus kok, gitu kan? Kata Pak dosen kalau memang di kampus ketemu dengan saya di ruangan, mari kita ketemu. Di telepon di depan Pak dosen. Baik Mas Ken, yang saya tangkap jadi luar biasa ya bagaimana proses pencucian otak yang berlangsung di situ, Babe Haikal. Ini kalau kita lihat kan MUI sudah bergerak sebenarnya dan Kementerian Agama sebenarnya juga sudah bergerak, tapi faktanya dari 2002 sampai sekarang bahkan sampai viral lagi itu pondok pesantren masih beroperasional. Jadi begini, pertama saya sampaikan terutama kepada siapa yang tadi ke Kementerian Agama yang ada di sana itu? Prof Waryono. Bukan, yang ada di sana, lokasi, Pak Mulyadi yang tadi memanggil ya? Panji dengan Betul, keputusan Syekh Muhammad gitu. Mulyadi, kepala. Nah begini, jadi kalau Anda masih hanya bicara soal soft, hanya bicara soal wanita menjadi khotib, itu mainnya kurang jauh dan pengetahuannya sangat picik. Ini udah lama terjadi gitu loh. Terus pemerintah melakukan pembiaran karena kita tahu ada tokoh-tokoh nggak usah pakai sembunyi, kan di belakang udah di TikTok, di Facebook, di Twitter, tokoh-tokoh itu sekarang lagi dimunculkan kembali.
Cuman saya tidak menyebut karena saya menduga dahulu mereka belum tahu. Dahulu mereka dibohongin oleh pimpinan pondok begitu. Sebagaimana yang telah dilakukan. Jadi saya sangat apresiasi dengan TV One yang menghadirkan ini dan mohon ditindaklanjuti kalau sudah tahu seperti ini. Bagaimana? Coba tanya itu mantan-mantan satpam, mantan-mantan murid, mantan-mantan guru yang dikeluarkan 116 orang pada waktu itu rame-rame. Panggil mereka, tanya mereka apa yang terjadi. Bagaimana model baiatnya, bagaimana model sumpahnya. Jadi kalau cuma bicara soal soft, soal ini masih kulitnya gitu loh. Dan saya nggak habis pikir, kok berani di Indonesia menyanyikan lagu Avenue Salam Alaikum. Itu Avenue itu we bring dalam bentuk past tense, jadi we brought. Kami itu datang membawa Shalom Alaikum. Itu setahu saya itu dinyanyikan dalam rangka ibadah mereka Yahudi. Yang kedua, lagu itu dinyanyikan ketika misalnya sudah mau makan malam dalam perayaan besar. Yang ketiga, lagu itu dinyanyikan untuk kegiatan yang dimulai yaitu Freemason. Nah, itu semua dilarang. Itu semua dilarang di negara kita gitu. Oke, baiklah. Katakanlah pada 2002 itu mungkin karena belum ada media sosial yang masif seperti sekarang, nggak viral, jadi orang nggak notice, nggak tahu ya, Ustadz ya. Nah, sekarang sudah rame nih. Tadi saya tertarik nih, Anda menyebutkan pembiaran oleh pemerintah. Saya mau ke Prof Waryono dulu. Prof, ini cukup keras nih kalau disebutkan oleh Pak Haikal Hasan bahwa ini pembiaran oleh pemerintah. Apakah benar demikian adanya jadinya? Ya, Mbak Anggi, seperti tadi disampaikan Mas Ken, kemudian juga Babe Haikal ya, ini bukan lulu persoalan Kementerian Agama. Kalaupun boleh disebut tadi gitu ya, Mas Ken juga menyebut ya, dan boleh juga tadi Pak Babe Haikal menyebut, boleh jadi para pejabat negara yang hadir itu tidak tahu. Maka hari ini gitu ya, kita Kementerian Agama mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai pihak dan juga kami mohonkan juga dari kementerian lembaga lain gitu ya, terutama para tokohnya, para pimpinannya untuk bagaimana kita bersama-sama membuat kebijakan yang padu terkait dengan hal ini. Karena Kementerian Agama hanya baru satu sisi. Nah, sisi lainnya ini adalah garapan kementerian lembaga lain. Oke. Begitu. Baik, kita harapkan ini didengarkan oleh pemerintah ya. Satu lagi yang saya mau tambahkan. Ketika dia bicara soal soft, dia bicara soal khotib perempuan, lalu kemudian dikaitkan dengan mazhab Bung Karno. Menurut saya ini menebarkan kabar bohong. Di kitab Bung Karno yang mana Bung Karno mengajarkan soft seperti itu? Bung Karno tokoh besar proklamator. Kalau mazhab yang kita tahu, mazhab Imam Syafi'i, salah satu patokan kitabnya kitab Al-Um, ada diajarkan berbagai fikih Syafi'i. Mazhab Imam Maliki ada kitabnya Al-Muwatta. Nah ini kok lancang sekali berkata mazhabnya Bung Karno. Apa ingin berlindung dari hal itu? Oke, Mbak Anggi, nanti kita saya ini khotib, saya ini dai dengan jadwal rata-rata 100 masjid per bulan. Itu keresahan di bawah itu udah kelihatan. Ini siapa mereka, kenapa didiamkan. Ternyata begitu dibuka lagi di arsip, sejak tahun 2002 fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. Ini gitu sesat. Ya? Dan Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet, juga ada penelitian pada tahun yang sama. Kenapa sekarang mesti mau masuk lagi, mau lihat lagi? Sudah ada Pak Waryono bahwa penelitiannya dilakukan oleh Kemenak. Kenapa tidak itu diperdalam aja begitu ya, jangan seolah-olah baru mau masuk lagi. Nanti Pak Prof Waryono ditanggapi, kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.